Hi everyone, welcome again to Foodpath. I see you for the second time. So today kita akan kedatangan tamu nih. Sebenarnya sih masih kesannya saudara-saudara gitu loh, Bo. So untuk lebih jelasnya, yuk kita welcome Chandra Kuswoyo. Dalam percakapan saya akan manggil dia Kocan. Hai Kocan, Saya juga Yena. apa Lina kabar ya. nih? Amin, baiklah sampai detik ini. Cie, aman lah ya sejauh ini ya. Ya, tetaplah. Oke, so pertama kali pengen nanya nih, Kocan kerjanya ngapain sih? Ya, sebenarnya Kecuali thank you juga nih bersih-bersih rumah. sebenarnya thank you juga nih diundang. Padahal saya orang biasa-biasa saja. Sekarang dia nggak luar biasa sama Cie, Yena gitu. cie. Ya, ya sebenarnya sharing aja ya kehidupan itu saya. Mm-mm, Jadi mm-mm, aktivitasnya ya selain bersih-bersih rumah tadi ya. mm-mm. Selain bersih-bersih rumah, kemudian mandiin dogi gitu ya. Oke. Ya, dosen, Dosen. mengajar di kampus gitu. Kenapa sih milih kerjaan sebagai dosen? Ya, sebenarnya kalau yang bicara perjalanan hidup itu ya, kadang kita punya keinginan, tapi Tuhan yang Hmm. memberi jalan yang terbaik bagi kita. Gitu kan, kadang impian itu kan beda. Waktu kecil pengen jadi dokter sebenarnya, gitu kan. Oh, Kan oke. anak kecil masih, gitu kan. Ya, 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 Nah, ya. biasanya jalan dengan perjalanan hidup karena suka berubah, menyesuaikan kondisi dan sebagainya. Intinya Hmm. menyesuaikan dengan kondisi, entah itu kondisi dari finansial, keluarga ataupun yang lainnya, akhirnya Mm-mm. jadi dosen. Tapi memang sebelumnya juga mungkin udah ada talenta dari mengajar, karena sejak papa meninggal gitu kan, waktu papa meninggal itu kan SMA kelas 1. Nah, Hmm. dituntut kita ini kan sebagai anak juga mencari tambahan penghasilan untuk keluarga. Talentanya Hmm. apa? Talentanya gitu kan. Nah, waktu itu Mm-mm. uncle itu ngingetin, kayaknya kamu cocok jadi ngajar gitu, nambah-nambah Mm-mm. lah pendapatan Mm-mm. dengan cara ngajar les gitu kan. Masa Mm-mm. sih gitu kan, karena emang tanda kutip waktu dulu sekolah emang ranking 1, Mm-mm. 2 gitu lah Mm-mm. ya, jadi juara kelas lah, artinya tanda kutip pinter tapi di sekolah waktu yang masih tinggal di Curug Bengkulu waktu itu. Nah, Mm-mm. cuma ketika dikatakan gitu, boleh juga dicoba ya, tapi ini Mm-mm. mencoba lah ya. Ya, Mm-mm. ketika mencoba itu Tuhan kasih jalan dari satu Mm-mm. murid, 2 murid, akhirnya lumayan lah ada tambahan income waktu selama masih sekolah gitu kan. Mm-mm. Nah, jadi ke bawah sampai dengan kuliah juga, karena kan kuliah juga biaya sendiri juga, gitu, harus Mm-mm. biaya sendiri gitu kan. Jadi situ mungkin talentanya udah dia ada gitu kelihatan, ya sudah diteruskan sampai sekarang. Yuk kita balik lagi ke awal. Ya, Awal pertama cita-cita jadi dokter, kan. Terus habis itu kondisi yang nggak memungkinkan. Nah, terus lulus SMA tuh ya. Jadi papa meninggal waktu lulus SMA atau belum, masih SMA kelas 1. oh SMA kelas 1. Mm-mm. Oke. Oke, berarti pas SMA nih ya, gimana sih Koko menentukan jurusan yang mau diambil tuh? Gimana tuh ceritanya? Karena kan Sebenarnya tujuannya dari Foodpath ini sebenarnya juga buat ngebantu teman-teman yang kemungkinan mereka mau lulus SMA nih. bisa Terus mereka nggak dibilang, tahu mau ngambil jurusan apa. sebenarnya kalau lihat kilas balik lagi dengan story hidup ya, Mhm. eh, ya itu dia. Jadi emang kita butuh namanya panduan dari orang-orang yang bisa mengarahkan kita. Kalau Mhm. tidak, apa yang terjadi, kita artinya mungkin seperti yang disebutin pintar gitu kan, ranking 1, ranking 2, ranking 3, atau ranking Mhm. terus. Tapi setelah lulus kuliah nggak tahu mau kemana. Setelah lulus SMA nggak tahu mau kemana, Bener. gitu kan. Nah, di situ problemnya. Di situ nggak ada yang ngarahin waktu itu. Ya, Oh, jadi oke. kebetulan nggak ada yang ngarahin. Mhm. Jadi, kalaupun ada yang teman-teman yang kuliah, ya kita cuma ikut-ikutan juga dengan tadi ya, sudah terbatasan finansial nggak ada, akhirnya ya nggak kepikiran mau kemana gitu. Padahal kalau digali lebih dalam, sebenarnya bisa diarahkan tepat ke arah mana. Tapi ya balik lagi ya, Mhm. tidak ada Mhm. kebetulan waktu itu. Ya, Mhm. jadi waktu itu pikirannya ya udahlah tamatin SMA dulu aja lah. Yang Mhm. penting selama SMA itu tujuannya udah jelas, pengen
ya juara 1 gitu kan, ranking kelas pokoknya maksimalkan nilai Mhm. gitu secara akademik gitu kan. Mhm. Nah, setelah itu memang secara finansial kita mendukung, setelah lulus SMA juga nggak langsung kuliah. Mhm. Kerja, sempet nganggur setengah tahun dulu, sempat kerja setengah tahun juga dibantu sama uncle, tapi emang Mhm. passion-nya udah pengen kuliah, karena Mhm. pemikirannya sederhana waktu itu, sederhana. Aku harus kuliah, dengan kuliah itu aku bisa berubah, ya, artinya education makes change, pemikirannya seperti gitu. Nah Oke. nah jadi selama kuliah pun juga selama kerja setengah tahun itu juga kan bos yang di tempat kerja tuh ngarahin, "Ya udah Mhm. you ngambil aja manajemen, ngambil Mhm. jurusan manajemen." Karena Mhm. kan idealisnya dulu kan pengen masuk teknik, ya. Jadi Mhm. awalnya dari dokter, kemudian Mhm. setelah SMA itu juga pengen teknik karena kan masuknya konsentrasinya kan fisika. Kalau dulu Mhm. sebutnya A1, kalau sekarang kan Mhm. jurusannya sebutnya jurusan IPA, kita sebutnya IPA. di Indonesia. Mhm. Mhm. Nah, terus kan kalau jurusan IPA kan teknik kan tanda kutip biaya lebih mahal dibanding yang bukan teknik lah, jadi kan biaya Mhm. kuliahnya. Mhm. Jadi waktu kerja bos nyaranin karena dia tahu juga saya mau kuliah lagi gitu kan. Jadi Mhm. resign dari tempat kerja untuk mau kuliah gitu kan. Jadi Mhm. ya udah saranin masuk manajemen, ya udah dikasih masukan, ya udah itu Mhm. bentuk bentuk sacrifice juga ya, pengorbanan hidup juga sih. Artinya menyesuaikan lagi dengan kondisi gitu ya. Tapi ya ini Mmm. beda orang, beda kondisi ya, kalau yang aku alamin seperti gitu. Terus Mhm. lah ambil manajemen karena ngerti biaya kuliah itu mahal, Mhm. harus cari uang sendiri juga dan tanda kutip juga selama Mhm. kuliah untung aja puji Tuhan dari ngajar les ada tambahan uang lagi untuk ngebiayain adik kuliah juga, ngebiayain hidup selama masa Wow, kuliah. Jadi membiayai diri sendiri plus ngebiayain adik ya? ya waktu itu adik juga kuliah di UGM. Nah itu Mhm. juga kita maksudnya aku juga ngirim uang bulanan juga ke dia Mhm. untuk nambah-nambah gitu kan. Karena memang Oh, benar-benar keren. harus survive ceritanya. Ya tapi ya Mhm. itu dengan ngambil jurusan manajemen, kemudian juga ada waktu kosong itu ngajar les, cari tambahan penghasilan. Jadi awal abis lulus SMA tuh nggak tahu mau ngapain kan ya? Iya, Tapi Koko sendiri memutuskan, "Oke lah, eee, vakum dulu setengah tahun, cari kerjaan." Terus ada pemikiran harus kuliah. Siapa tuh yang bikin, menanamkan dalam diri harus kuliah? diri sendiri. Mungkin panggilan Roh Kudus kali ya, atau Tuhan ya. Tapi Oh, intinya bener bener bener. intinya melihat bahwa realitas yang ada. Kalau pendidikan mempengaruhi juga perubahan kehidupan seseorang, gitu. Minimal Mmm. mungkin secara daya pikirnya berbeda, tapi memang juga kalau Mhm. lihat dari tempat kerjaan, lihat kan, kalau lulusan SMA kerja cuma digaji sekian rupiah, Mmm, gitu mhm kan. mhm mhm. Artinya bahwa kalau kita mau dapat income yang lebih besar, berarti pendidikan juga menyesuaikan. Ya sama seperti gini, lulusan S1 dengan lulusan SMA ketika diterima kerja fresh graduate, pasti Mhm. emang ada experience dari tempat kerjanya awal, tapi tetap ada Mhm. standarnya kan. Dia suka ada Mhm. standar gajinya atau income-nya Mhm. gitu kan. Mhm. Mhm. Nah, itu juga mempengaruhi juga, tapi memang di satu sisi memang ada istilahnya memang egonya atau istilahnya apa ya, dorongan hati itu pengen harus kuliah karena merasa percuma gua kemarin dari SD sampai SMA sekolah bener, ranking 1, juara, Mhm. ya Mhm. maksudnya secara akademik bagus, tapi kalau nggak Mhm. ditindaklanjutin atau stop sampai di situ Mhm. sia-sia. Pemikiran gitu, Bener makanya bener. itu dorongan juga, dorongan kuat juga. Intinya mau kuliah di negeri atau di swasta, it's okay, yang penting gua harus kuliah. Dengan Yang kuliah penting itu harus kuliah lah pokoknya ya. kuliah untuk meningkatkan taraf hidup, membantu mengubah hidup. Karena kan Mmm. sejak papa meninggal kan ya tanda kutip ya, ekonomi Mhm. keluarga pengaruh gitu kan, Mhm mhm. drastis lah istilahnya gitu. Bisa Pastilah ya. nah, Mhm. jadi kita juga tanda kutip kita nggak punya eee, apa istilahnya apa ya, cadangan atau kekuatan untuk istilahnya mengantisipasi hal tersebut. Mhm Istilahnya mhm mhm. tiba-tiba hilang pegangannya gitu kan. Mhm mhm. Kita taunya belajar, nggak tahu Iya, survive gitu kan istilahnya bahasanya gitu. Tapi istil dengan kondisi akhirnya ya tadi kan dari ngajar les survive, bahkan bisa mmm, ya pas kuliah juga akhirnya kalau nggak kuliah ngajar les, nggak ngajar les kuliah. Selalu gitu aja, istilahnya gitu tuh ya. heeh, Oke oke. Bener bener bener. Salut loh kok bisa ada dorongan dari dalam diri ya, tapi juga,
maksudnya dorongan dalam diri plus juga melihat kepada lingkungan sekitar kan? Iya, betul. Itu juga istilahnya memotivasi lagi, Salut gitu. kok, salut. Nggak semua orang bisa seperti Kokok loh. Iya, mungkin yang lain juga mungkin ada pengalaman lebih hebat lagi dari aku sih. Ya cuma ini ya pengalaman pribadi lah, sharing lah, Siap, sharing siap, boleh, experience. boleh. Heeh. Karena memang mungkin ada beberapa teman-teman kita juga dalam kondisi yang mereka orang tuanya ada, tapi ekonomi pun kurang gitu loh kok. Jadi mereka juga mau memperbaiki diri. Harapannya adalah dengan mereka nonton ini, mereka akan termotivasi nih untuk mencari cara. Yang penting Iya. halal ya kok ya. Iya, betul. Intinya talentanya Hal, apa di mana kita coba dalamin lagi, talenta itu kalau memang bisa menghasilkan, why not gitu. benar, Memang benar, benar. awal dari passion juga, memotivasi kita dari awalnya nggak bisa, jujurnya ketika dipaksa gitu kan, Mm-mm, "Aduh kayaknya gue nggak bisa," gitu. Tapi ini mm-mm, kondisi memaksa, mm-mm, coba dulu, mm-mm. try gitu. Nekat lah pokoknya ya kok ya, yang penting Ya halal. nekat Mm-mm, gitu. Nah, tapi emang dengan nekat gitu ya, ya sama seperti mungkin, kisah Musa. Musa tuh mm, nggak bisa ngapa-ngapain kan, tapi mm-mm, Tuhan meyakinkan, "Kamu masih bisa." Ya dia nekat. Karena ya dia ada yang mendorong ya kan dari Tuhan gitu kan. mm-mm, Tuhan kan dari dorongan mm-mm, dalam hati ya, tapi mungkin juga dari Tuhan juga secara nggak langsung mm-mm. gitu kan, Benar, memaksa benar. gitu ya, Mm-mm. berani dan akhirnya emang kebawa. Seperti sekarang ya enjoy aja dan memang sesuai. Dia lagi mikir mau ambil jurusan apa nih gitu loh setelah SMA ini atau Oh, harus seperti apa nih gitu loh supaya cita-cita jadi gurunya tercapai gitu loh. sebenarnya kalau ngomong cita-cita di guru tercapai, ikutin juga dia mau jadi apa. Misalkan dia eh, akuntansi nih misalkan dia pengen Mm-mm, akuntansi tapi sisi lain juga dia pengen jadi guru kan bisa mm-mm, dua-duanya bisa dilakukan berbarengan gitu. mm-mm, Nah contoh misalnya selalu SMA dia ambil jurusan akuntansi sesuai dengan passionnya mm-mm, dia gitu kan. mm-mm, Nah di mm-mm. sisi lain juga dia bisa sambil mengajar les dapat income gitu kan. Nah fokus kepada mengajar murid yang kesulitan di bidang akuntansi Jadi gitu. sekalian belajar dan praktek Mengajar, gitu ya kok ya. betul. Nah, itu kan lebih baik. Artinya udah start lebih awal gitu. Nanti setelah dia lulus kuliah, kemudian dia pengen jadi guru kan berarti jadi dosen loh minimal kan. Kalau nggak jadi Mm-mm, dosen minimal dia jadi guru di SMA. Tergantung ya. mm-mm, Kalau guru mm-mm. SMA lulusan S1 pun udah bisa diterima. Kalau misalkan di kuliahan kan dia selanjut S2 dulu kan master lah kita sebutinnya kan. Oke, so kalau berdasarkan apa yang Koko sampaikan, untuk jadi guru tuh tergantung bidang yang mau diambil apa, apakah itu akuntansi, apakah itu manajemen gitu ya. Nah, kalau Bebas ya misalkan intinya. kalau dia mau jadi guru SMA, S1 cukup. Tapi kalau dia mau jadi dosen, itu harus lulus S2. Ya, sebenarnya pengertian cukup itu artinya standar minimal. Standar Benar. minimal. Tapi kalau misalnya bisa dinaikin lagi ya why not gitu kan. Jadi tidak melepas kemungkinan yang tadi guru SMA itu dia lulusan S1 diambil lagi master. Begitu juga dosen dari master jadi ambil dokter atau PhD. Hmm, Seperti gitu. Gitu. oke. Ada nggak sih kok istilahnya sekolah yang memang khusus untuk guru gitu loh? Dulu kan pernah dulu ada tuh Memang ada. heeh. Kita ada dulu kan disebutnya Institut Keguruan ya. Kalau Ya, kita sebutnya di Indonesia itu IKIP. oh IKIP. Dikit gitu kan. Nah, cuman sudah berubah. Kalau khususnya di Bandung itu dulu sini ada IKIP Bandung. Nah, Mhm. sudah berubah menjadi UPI. UPI itu Universitas Pendidikan Indonesia. Dan emang Oh, itu adalah universitas atau perguruan tinggi negeri yang khusus mendidik mahasiswa untuk jadi pengajar. oh oke. Nah, di situ kan juga ada banyak jurusan. Ada yang suka olahraga, berarti di guru olahraga diambil konsentrasinya olahraga. Kalau Hmm. misalkan dia bahasa Indonesia, misalkan dia ambil sastra bahasa Indonesia. Kalau misalkan dia Mmm. senangnya di ekonomi, nah dia ambil yang konsentrasi ekonomi. Makanya saya tadi katakan bahwa kalau dia di guru mau kemana aja bisa sesuai dengan passionnya dia. Kalau dia senangnya di misalkan komputer, dia ambil pendidikan komputer gitu. Mmm. Dia menyesuaikan lagi. Selama dia kuliah misalkan menyambi jadi guru les privat gitu kan, atau juga jadi salah satu tenaga pendidik di salah satu bimbingan belajar gitu. Itu sambil mengasah juga keterampilan karena kalau mengajar itu kan ada skill yang dibutuhkan di luar dari knowledge yang dia miliki. Karena Mmm. skill teachingnya harus ada gitu kan. Mhm, mhm. Nah, itu kita bisa kreativitas mengajar kita ya kita asah istilahnya learning by doing
gitu. Jadi Learning by doing, oke. selama kita kuliah bisa juga learning by doing dengan cara seperti itu. Nanti setelah lulus kuliah, tanda kutip kalau orang lain mulai start dari awal, kita udah start dari awal. Kita udah start. Saya experience kita sudah ada gitu. Jadi gini, sebenarnya dosen itu bukan hanya mendidik ya atau mengajar. Tapi kita bukan ngajar yang sifatnya knowledge saja. Karena percuma sih, karena itu cuma konten aja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana memotivasi anak ya sehingga mereka termotivasi atau punya semangat untuk belajar. Artinya belajarnya bukan karena didorong oleh dosen, maksudnya bukan terima sepihak dari dosen, tapi mereka belajar dari diri sendiri. Ada kemauan untuk belajar, untuk menggali ilmu lebih dalam lagi. Karena kalau misalkan cuma dicekokin ilmunya saja dari kelas, itu nggak akan bisa. Nggak akan bisa menunjang sukses tidaknya hidup mahasiswa ini setelah dia lulus kuliah. Jadi artinya hard skill yang didapat di bangku kuliah itu harus ditopang dengan soft skill-nya juga yang lain-lain. Nah, tugas dosen juga memotivasi. Kadang kita juga istilahnya kalau saya sendiri suka ngajar itu diselingin dengan berbagi pengalaman hidup gitu kan. Sehingga mereka bisa tahu, terus juga mengajarkan materi kuliah itu kita hubungkan dengan aplikasi kehidupan sehari-hari sehingga mereka merasa bahwa oh saya ngapain repot-repot belajar ilmu ini, oh ternyata ada gunanya ada implementasinya, ada aplikasinya gitu. Karena kalau misalkan enggak, mereka akan berpikir ngapain gua repot-repot habisin waktu kalau merasa nggak berguna. Sama seperti misalnya seperti ini, ngajar anak SMA kan selain ngajar di dosen kan ngajar les privat juga anak SMA. Ada satu topik nih yang menarik yang sering ditanyakan oleh anak les gitu ya, anak sekolahan lah ya. Misalnya dia kan kadang kalau ngajar anak yang internasional ngomongnya mister, kalau anak yang reguler misalnya ngomongnya manggilnya ko gitu kan, walaupun udah tua kiri manggilnya ko gitu lah ya gitu. Nah, muka tua jiwa muda ya gitulah. Nah, kok ngapain repot-repot belajar matematika, belajar logaritma ini asa bingung gitu ya, maksudnya apa gunanya pusing logaritma dikutak-atik itu untuk apa gitu pertanyaannya gitu ya kan. Nah, di situ kita harus bisa ngasih tahu. Kalau misalnya nggak bisa ngasih tahu apa gunanya, mereka akan nggak termotivasi. Gimana pun kita pintar-pintar ngajar, untuk apa ini nggak kepake misalnya gitu kan. Nah, kita kasih tahu bahwa dengan belajar logaritma ini nanti apa impact-nya nanti gitu kan. Memang selama kita di bangku sekolah, kita diajari semua ilmu. Nah, tujuannya nanti biar murid itu bisa tahu nanti arahnya kemana. Itu kan basic kan istilahnya gitu kan. Bisa jadi kamu nggak menguasai atau merasa nggak berguna logaritma ini. Tapi bisa jadi murid yang lain akan berguna ketika dia nanti ngambil kuliahnya jurusan apa. Tapi minimal yang dilatih adalah daya pikir kita, daya analisis kita. Kan logaritma buat mikir kan, mengapa bisa begini. Nah, ketika dikasih soal seperti ini, kita harus ngapain dulu. Nah, itu kan mengasah ini, decision kitanya nanti, analisis kita. Itu berguna sekali dalam kehidupan kita nantinya. Ketika kita mengambil suatu masalah dalam kehidupan. Nah, tanpa disadari, ilmu matematika yang logaritma tadi itu membantu kita menganalisa gitu kan. Mengapa ada masalah ini? Gimana saya harus memecahkannya? Urutannya harus gimana? Kan ada urutan-urutannya, step by step-nya. Nah, itu yang nggak disadari. Nah, itu yang aku harus bisa ceritakan ke mereka. Sehingga mereka merasa, oh iya, artinya apapun ilmunya ini pasti ada gunanya, positifnya. Walaupun nanti secara langsung nggak langsung pakai atau tidak itu nanti nomor 2 gitu. Benar. Keren kok, tapi bisa dengan anak SMA aja bisa mencoba menghubungkan teori sama aplikasi dalam kehidupan ya. Memang harus, karena kita ya mungkin juga karena kita mengalami sendiri ya. Nah, kita harus bisa mentransfer ilmu kita itu. Jadi di bangku kuliah pun juga sama, ngajarin ke mahasiswa gitu kan, bahwa semua ilmu kuliah yang diajarkan tuh nggak mungkin nggak berguna. Kalau nggak berguna, ngapain diajarin? Itu aja simpelnya, gitu kan. Baru kali ini denger lah. Intinya gitu aja sih. Coba diulang lagi. Iya, maksudnya kalau misalkan mata kuliah tuh nggak berguna, untuk apa diajarkan gitu? Ya kan pasti ada gunanya. Simpelnya gitu saja. Keren nih dosen satu. Buat anak-anak kuliahan yang punya dosen Pak Caktus nih ya, keren nih. Enggak juga lah, ini belajar ya, yang teman-teman lain juga pasti ada yang jago-jago juga lah gitu. Ya humble, stay humble.
Kedepannya ya, kayak sekarang aja nih, teknologi udah makin berkembang, Betul sekali. ya kan? Ada orang-orang yang ngomong, "Ngapain gue sekolah?" Gitu loh, "mendingan gue belajar dari YouTube aja, toh banyak YouTube channel yang bertebaran," gitu loh. Benar. Gimana Oke. menurut Kocan? Eh, Pengalaman pribadi juga, ketika kita memaksakan diri untuk belajar secara otodidak, kita pasti Mhm, mengalami kesulitan. Ketika mhm. tidak ada orang yang membimbing, Oh, someone. Nah, oke. seseorang yang membimbing dan mengarahkan itu tidak lain adalah seorang teacher, gitu. Makanya seorang teacher itu juga mengarahkan, juga membimbing. Karena kalau misalnya pertanyaan seperti itu, ya Mhm, pertanyaannya, mengapa masih ada yang kuliah? Dan mhm, mengapa harus mengambil ada master, gelar master, PhD dan sebagainya? Karena mhm, ada basic knowledge yang harus kita kuasai. Nah, kalau kita nggak menguasai basic knowledge-nya, mhm, sepintar apapun kita mau menyerap ilmu yang ada di YouTube, nggak akan bisa, nggak akan sejago orang yang ngerti konsepnya. Jadi penting sekali menguasai konsep atau basic mhm, knowledge gitu. mhm, Nah, ketika kita udah menguasai konsep atau basic knowledge-nya, kita akan lebih mudah kita mengupgrade ilmu kita atau skill mhm. kita gitu. Oke, Jadi yang interesting. dimaksud dengan soft skill tadi itu adalah ya tadi ya di luar dari bangku kuliah. Di luar bangku kuliah itu apa ya, ilmu secara teori yang kita udah dapat kita terapkan. Kita Hmm, terapkan ya dengan cara tadi juga bisa juga dengan nonton video YouTube dan sebagainya. Makanya kita juga sebagai pengajar, dosen juga mengarahkan mereka meningkatkan skill mereka dengan soft skill tadi. Contoh sederhananya ya, mahasiswa diminta tolong nih buat dong PPT, PowerPoint kan. hmm, Nah, PowerPoint tugas kelompok nih istilahnya mhm, gitu kan. mhm, Nah, mhm, mereka harus belajar sendiri gimana buat PPT biar menarik. Itu nggak perlu disuruh sama hmm, dosen, nggak perlu ngajarin kan, tapi dosen mengarahkan. Kalian bisa pelajari lebih lanjut, coba pelajari video tutorial yang ada, cara buat PPT menarik bagaimana gitu kan. Nah, itu kan kita memotivasi hmm. mereka, tapi itu sebagai pendukung dari basic knowledge tadi. Artinya Oke. artinya kita menambahkan, mengarahkan mereka juga, memaksa mereka juga untuk nambah skill mereka gitu. Sometimes Jadi YouTube channel adalah alat untuk memperlengkapi ya? iya, betul sekali. Dan kita pun juga seperti kondisi seperti sekarang ini online online study gini ya, Mhm, online course gini atau misalkan belajar gitu, kita juga dosen mhm, juga dituntut untuk membuat video pembelajaran. Nah, dari pihak university meminta kita buat, nggak mhm, ngasih tutorial kan, meminta kita mhm, buat, nah memaksa kita. Dosen yang awalnya gaptek, dosen yang awalnya nggak ngerti, belajar. Tapi belajar mhm, itu pun juga kalau nggak di ininya, otaknya nggak ada basic knowledge-nya, ya mhm. kan, nggak akan bisa ngerti. Masuk S2 karena beasiswa nih, Ya, betul, beasiswa dari bener ya? kampus, dari Gimana caranya sih university-nya. Kocan biar dapat beasiswa? Ya, pasti tadi kan karena di kuliahannya maksimalin. Jadi secara nilai Mhm, akademisnya itu mendukung sehingga memenuhi mhm, syarat. Nah, mhm. kemudian kita mengajukan diri untuk beasiswa. Nah, di perguruan tinggi Oh, itu banyak jenis-jenis beasiswa. Ada beasiswa yang mmm, mungkin stop cuma untuk biaya pendidikan saja, tapi ada juga beasiswa yang pengen jadi tenaga edukatif atau dosen atau pengajar. Nah, jadi mmm. ya waktu itu ngambil beasiswa untuk jadi dosen gitu. Oh, Nah, oke. ketika sudah mengambil itu dan memenuhi syarat dan kemudian udah diterima oleh universitinya, Mhm. ya otomatis kan nanti setelah itu harus melanjutkan ke S2 dan itu dibiayai oleh kampus atau university. Ada minimum syaratnya nggak sih kok untuk, mengajukan diri dari S1 untuk beasiswa S2? Kalau waktu itu standarnya kalau IPK, ya IPK kan waktu itu kalau nggak salah standarnya ya kalau yang dulu ya, Mhm. ini sekarang udah naik lagi ya. Standarnya IPK 2004? 2,75 kalau yang dulu gitu kan. Oh, oke. Iya 2004 tuh, 2000 lebih tepat 2000, 2000, 2000. 2000 dong. Kalau Mhm, iya kuliah iya kan iya. 2000 kan, Lulusnya itu 2004 ya? 2,75. Sekarang udah pasti naik lah. Ya, lulus S2, lulus S2 maksudnya. Mmm, Maksudnya untuk beasiswanya sendiri, untuk dari bisa dapat beasiswa dosen mhm, dari seorang mahasiswa itu berarti harus minimal 2,75 IPK-nya. Ya kan? mhm. Standar minimalnya lah gitu. Ya, Tapi ya untuk waktu itu sih ya udah lewat lah ya, kita udah minimal waktu itu dia 3, lah. Kemudian kalau untuk yang beasiswa yang di S2-nya kan tergantung university yang kita masuk masternya apa S2-nya. Waktu itu mhm. aku ambil S2-nya di Institut Teknologi Bandung, ITB. Ambil Wow, S2 di sana. mhm, Nah, memang di situ ada tes masuk, ada standarnya juga.
Misalkan nilai Hmm. TOEFL-nya harus minimal berapa, kemudian Mm-mm. TPA-nya lolos nggak tesnya, tes wawancaranya lolos atau tidak. Nah, kalau semua itu udah lolos, nah baru kita Mm-mm. diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana atau S2-nya. Nah, terus di situ juga di ITB agak ketat ya, nggak nggak lulus dalam waktu sekian tahun langsung di DO, di drop out, Oh, gitu. 3 tahun. 3 tahun betul sekali. Kalau untuk S2 tuh di Hmm. ITB, kamu nilai bagus atau tidak, kalau tidak lulus dalam 3 tahun di DO. Nah, maka itu juga motivasi kita untuk memperjuangkan jangan sampai lewat waktunya, Oh, gitu. gitu. Jadi Kochen S1 beasiswa dari Uh, universitas, S2 juga universitas. S1 awalnya tidak beasiswa, kan awalnya Mm-mm. biaya sendiri, tapi setelah kuliah berapa semester mengambil beasiswa untuk jadi Oh, pengajar, untuk jadi di dosen. universitasnya itu sendiri. Ya, di universitas yang sama juga. Nah, setelah lulus S1, kemudian kita dibiayain kuliah untuk yang S2-nya. Oh, gitu. Oh, Oleh universitas tempat Kocan kerja itu, betul, dibiayain juga. which is the Maranatha lah. Ya, betul. Wow, oke, interesting. So, mungkin ada teman-teman yang saat ini tiba-tiba punya pemikiran, gimana sih caranya mengajukan diri? Channelnya dari mana nih kok? Kalau mau mengajukan diri beasiswa Eh, di S1-nya mereka? kita harus tahu informasi. Nah, penting sekali namanya dunia sekarang ini informasi penting sekali. Kalau kita menguasai informasi, kita bisa menguasai tanda kutip dunia ya, artinya ya. Benar. Artinya informasi harus kita ketahui. Ini gimana Mm-mm. prosedurnya? Nah, makanya harus diketahui. Waktu itu sih saya tahu. Kebetulan cukup kenal dekat dengan istilahnya kayak kalau di SMA tuh kayak kepala sekolahnya lah istilahnya ya. Nah, karena ya tadi karena kita berprestasi karena Lektor ya? Rektor ya kalau oh universitas ya? ya, tapi nggak sampai level itu. Kita minimal di fakultas aja. Minimal Oh, dengan ke kepala jurusannya, ketua oh, jurusan. oke. Dengan ketua jurusannya saja kalau kita udah deket, nah, cari Mm-mm. tahu kan informasinya. Jadi kasih saran, udah ngajuin aja begini. Nah, kita ikutin saran tersebut dan Hmm. ya kalau udah memenuhi syarat ya lolos gitu. Oh, gitu. Jadi Informasi benar ya Kocan ya, network itu penting ya. penting loh. Dalam zaman sekarang aku juga ngajak ke anak sekarang, you punya pinter aja nggak cukup zaman sekarang gitu. Karena Hmm. pengalaman hidup atau kenyataan membuktikan di lapangan bahwa sukses tidaknya orang itu bukan dari pintarnya, tapi Hmm. network itu penting sekali dan juga sosial community itu penting sekali. Sarannya Kocan selama mereka di kampus kudu ngapain nih? Apakah mereka harus aktif dalam em, kan biasa di kampus ada tuh yang Ada betul. kelompok-kelompok. Kayak senat, kegiatan unit Mm-mm. kegiatan mahasiswa. Benar sekali, aku selalu nyalain ke arah sana. Kamu Mm-mm. kalau punya waktu luang, kalau yang punya spare time, Mm-mm. isi dengan yang produktif gitu. Nah, produktif itu artinya sesuatu yang bermanfaat, ilmu lah intinya ya. Karena tidak Mm-mm. hanya dari bangku kuliah saja. Contoh Mm-mm. tadi, karena yang menentukan sukses tidaknya bukan dari pintar tidaknya gitu. IPK tinggi tidak Mm-mm. jaminan, tapi itu minimal standar yang harus kita penuhi gitu kan. Nah, Hmm. harus ditopang dengan kita punya komunitas teman-teman gitu kan, Mhm. Mhm. network gitu kan. Makanya harus organisasi Mhm. penting. Karena zaman sekarang tuh tidak dituntut yang namanya single factor, tapi sekarang zamannya kolaborasi, teamwork gitu. Hmm. Kita harus bisa teamwork gitu. Nah, teamwork itu kan tingkat kesulitannya adalah bagaimana menyamakan orang yang berbeda. Berbeda di tingkat intelektualnya, tingkat mungkin visi misi beda, tapi kita punya iya Egoismenya. egoisnya gitu. Kita harus bisa kerjasama untuk mencapai Hmm. tujuan yang sama. Nah, itu Hmm. penting. Zaman sekarang nggak bisa tidak. Harus bisa teamwork. Organisasi penting. Makanya aku saranin mahasiswa, coba ikut ya himpunan mahasiswa, senat, buka ini Hmm. kegiatan. Kalau Hmm. misalkan kita bicara bidang kerohanian ya, yang gereja ada gereja, Hmm. yang mungkin masjid Hmm. masjid silakan. Tapi intinya Hmm. menambah lagi soft skillnya itu penting Hmm. sekali. Gitu. Ya. Kalau misalkan Kocan untuk menghadapi teknologi yang makin Oh berkembang, ya, betul, AI lah, this betul lah, that sekali, lah, benar sekali. how? Ya, balik lagi ya. Kalau misalkan kita SMA nih sekarang, nah pikirkan kalau kita mau misal kuliah tadi ya, kuliah Hmm. kemudian punya passionnya, punya impian, nanti kerja menghasilkan sesuatu yang secara income ya kita nggak bisa Hmm. munafik ya Hmm. income juga orang cari gitu kan dari sisi Hmm. finansial Hmm. carilah passion kalau bisa
yang menyesuaikan dengan kondisi zaman mendatang gitu. Mhm. Istilahnya ya kecuali kalau tetap kita mau tetap kekeh dengan istilahnya bidang kita, misalnya contoh ya, sekarang ini Mhm. kalau kita bicara akuntansi itu minatnya kurang, ya kan? Atau udah banyak tergantikan oleh teknologi. Aku Mhm. katakan nggak semuanya hilang ya, maksudnya Mhm. peminat yang masuk akuntansi ataupun jurusan akuntansi, profesi yang benar-benar linear dan akuntansi itu banyak digantikan oleh teknologi, otomisasi lah. Tapi Mhm. bukan berarti hilang beda loh, Mhm. ya kan? Mhm. Artinya kalau emang kita mau tetap milih akuntansi sebagai passion kita, Mhm. berarti kita harus punya suatu daya unggul yang tidak tergantikan oleh mesin, gitu kan? Contohnya? Contohnya, cari misalkan kita bidang profesi akuntansi, nah ketika akuntansi selesai, satunya kita ambil gelar yang sertifikasi, misalnya auditor, pajak dan sebagainya, gitu kan? Mmm. Nah, karena otomisasi mesin itu pun juga sistem kan, sistem itu kan Mhm. didapat dari nyolet manusia dipindahkan ke teknologi. Oh. Orang IT bisa buat sistemnya, tapi dia kerjasama dengan orang akuntansi yang ngerti gimana saya buat sistem ini biar sistem ini bisa dipakai oleh nanti bidang akuntansi. Nah, kita harus kuasai gitu. Tetap tidak bisa. Mesin itu ada korelasinya dengan human-nya, Manusia ya? manusianya. Nah, kita harus unggul di situ. Kalau kita masih Mmm. tanda kutip mau bersaing dengan otomisasi yang bidang yang sama, Yes. kecuali kita memilih bidang yang tidak bisa tergantikan oleh otomisasi. Contoh lawyer, sampai detik nggak ada robot lawyer kan, nggak bisa. Ya bener juga ya. Nggak bisa, tetap aja masih nggak semua bidang bisa digantikan dengan otomisasi atau robot atau Polisinya artificial. masih pakai robot, it's okay, tapi giliran Iya, fighting-nya kan iya, eksekusi di butuh. lapangan tuh tetap itu nggak bisa gitu. Masih bisa Hmm. kita cari tahu kok. Artinya kalau kita memang tidak mau berfrontal berhadapan dengan teknologi, carilah yang tidak langsung dengan teknologi itu. Makanya sekarang ini emang jurusan hukum masih cukup banyak peminatnya. Oh gitu Karena ya, tadi, bocoran nih, iya, bocoran. emang bener. Ternyata bener loh. Ternyata banyak yang jurusan hukum banyak. Tapi sebaiknya sorry ya kalau aku ngomong akuntansi kurang peminatnya. Karena tadi Mmm. tahu bakal Ketakutan kali ya? iya, profesi itu banyak tergantikan oleh mesin. Walaupun tadi tidak selalu gitu kan. Artinya Nggak selalu. kita harus punya daya unggul, keunggulan Mmm. yang tidak bisa tergantikan oleh mesin atau mereka butuh kita juga. Bener bener bener. Thank you so much Coach Chan. I think, kita udah banyak ngobrol dan Heeh. harapannya adalah apapun yang Coach Chan sharing di channel ini bisa bermanfaat buat teman-teman kita, baik yang muda, yang baru mau lulus SMA, ataupun yang saat ini mungkin lagi, pergumulan ya, mereka mau gimana Ya, hidupnya, harapannya. Oke, heeh. ada saran terakhir Coach Chan buat teman-teman dalam segala golongan, kecuali anak Ya, kecil? intinya sih ya ini kan tadi masukan-masukan itu banyak banyak dari pengalaman hidup gitu kan. Mungkin sifatnya relatif ya. Mungkin ada yang setuju atau tidak setuju balik ke kitanya sendiri gitu kan. Nah, tapi intinya menyesuaikan kembali ke kondisi ke kitanya gitu. Tapi kalau belajar dari pengalaman hidup dari yang tadi udah diceritakan, penting sekali bahwa kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita gitu. Memang tadi nggak tahu banyak rohani aku ceritanya, tapi Mhm. jujur aja bisa sampai ke level ini kalau nggak disertai dengan pertolongan Tuhan nggak mungkin. That's impossible gitu. Mmm. Nah, jadi segala permasalahan itu pasti kita hadapi dan cobalah kita berserah pada Tuhan, pasti Tuhan tuh ngasih jalan. Tinggal masalah jalannya bisa kita terima atau tidak. Karena kadang jalannya Tuhan tuh kadang susah dipahami ya di pikiran manusia gitu Mmm. kan. Tapi kita Mhm. lihat akhirnya gitu. Nah, yang penting itu pertama penting mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, tidak ada sesuatu yang sifatnya instan. Semua butuh perjuangan, itu butuh proses. Nah, di situ Mmm. harus yang namanya usaha dan kerja keras penting sekali gitu. Nah, dan yang terakhir kita harus bangun yang namanya tadi network gitu. Dan network dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan profesi kita, kehidupan sosial kita itu sangat mendukung sekali kehidupan kita sukses tidaknya. Lalu dalam Mhm. kehidupan berkeluarga, kehidupan sosial dan juga kehidupan karir itu penting sekali. Kurang lebih Siap, seperti itulah. mantap. Thank you so much Coach Chan buat Ya, waktunya yang sangat berharga, heeh. seorang bapak, dosen yang super sibuk. Sekarang Okidok. oke, thank you juga ya.